Baiklah, alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas karunia-Nya kita dipertemukan di majelis yang insyaallah penuh barokah ini, majelis ilmu. Salawat serta salam marilah senantiasa kita limpah curahkan kepada pemimpin kita Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, sahabat, serta semoga kita termasuk dalam umatnya di akhir zaman nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik, asatiz semuanya, insyaallah di pertemuan kali ini sama-sama kita akan mengkaji salah satu kitab yang dikarang oleh ulama Nusantara atau ulama dari Indonesia yang berjudul Tanqihul Qaul Al-Hafiz Bisyarhi Lubabul Hadis. Atau kalau di grup Info BR itu sudah ada kitab aslinya ya, atau kitab aslinya yang bernama Lubabul Hadis ya, yang dikarang oleh Imam Suyuti. Dan kitab yang dipakai oleh kami sekarang adalah penjelas ya, atau penjelasan dari kitab Lubabul Hadis yang bernama Tanqihul Qaul Al-Hafiz yang dikarang ya oleh ulama Indonesia Syekh Nawawi Al-Jawi Al-Bantani. Baik, sebelum masuk ke pembahasan, beberapa mungkin ada yang perlu diketahui oleh para asatiz semuanya terkait kitab ini. Kitab aslinya bernama Lubabul Hadis. Yang sekarang, yang paling baru yang dikirimkan itu kitab aslinya ya, Lubabul Hadis. Jadi kitab Lubabul Hadis adalah salah satu karya atau kitab klasik ya, yang dikarang oleh Imam Suyuti, yang bermakna intisari dari ajaran Islam. Lubabul Hadis, intisari dari hadis. Jadi Lubabul Hadis ini adalah kitab yang menyajikan potongan-potongan hadis dari banyaknya hadis, menyajikan potongan-potongan hadis yang mempunyai makna yang sangat tinggi. Ya, itu makna dari Lubabul Hadis. Jadi kitab Lubabul Hadis terbagi menjadi 40 bab. Dan setiap bab itu ada 10 hadis tentang keutamaan yang terkait dengan agama Islam. Jadi jika dihitung per babnya itu ada 10 hadis dan di kitab Lubabul Hadis ada 40 bab, maka kurang lebih itu ada 400 hadis ya, yang menyajikan tentang keutamaan agama Islam. Dan tidak semuanya yang akan diberikan gitu ya. Yang akan dibacakan tidak semuanya. Hanya beberapa bab atau beberapa hadis di tiap bab. Kemudian masuk ke syarah kitab Lubabul Hadis yang dipegang oleh penulis atau yang dipegang oleh kami, yaitu Tanqihul Qaul. Jadi kitab Tanqihul Qaul itu mengambil dari beberapa ulama ya, itu termotivasi dari hadis Nabi ya. Ulama itu banyak sekali ya, membuat 40 hadis kitab-kitabnya itu, namanya itu 40 hadis. Yang di di SMP itu ada Arba'in Nawawi, 40 hadis Imam Nawawi, bukan Nawawi Al-Bantani ya, Imam Nawawi. Jadi ada juga 40 hadis, salah satunya itu Lubabul Hadis yang dikarang oleh Imam Suyuti. Jadi para ulama itu menulis 40 hadis yang disarikan dari berbagai macam, dari ribuan hadis, disarikan menjadi 40 hadis termotivasi dengan hadis dari Nabi SAW. Kata Nabi dalam hadisnya apa? Barang siapa yang menghafalkan 40 hadis, min amri
diniha, dari urusan agamanya, dalam hal ini agama Islam, maka apa? Kata Nabi, dipersilahkan untuk masuk ke dalam surga dari pintu mana saja yang kamu kehendaki. Maka apa? Maka sabda Nabi ini menjadi motivasi bagi apa? Bagi para ulama untuk menulis 40 hadis. Menulis kitab yang materinya itu 40 hadis. Mungkin juga nanti akan dibahas juga di hari Senin atau hari Selasa atau Rabu. Itu ada kitab Arba'in juga yang ditulis oleh salah satu mantan Grand Syekh Al-Azhar atau Imam Besar Al-Azhar yang di Syekh Ahmad Al-Gumari. Itu dikaji juga oleh Ustadz Iqbal nanti di hari Selasa atau Rabu gitu ya. Itu juga 40 hadis juga. Kemudian di 40 qawaid juga, mungkin itu termotivasi juga dari bilangan 40 juga. Jadi banyak sekali para ulama itu memuat atau menulis kitab yang judulnya itu materinya itu 40 hadis. Dan yang kita kaji kali ini, yang para asatidz kaji kali ini yaitu adalah 40 hadis atau 40 bab yang memuat hadis-hadis yang ditulis oleh Imam Suyuti. Bab yang pertama yang akan kita kaji berkaitan dengan keutamaan ilmu dan keutamaan para ulama. Sebelum masuk ke dalam kitab, saya akan membacakan salah satu hadis Nabi yang berbunyi, An Abdullah bin Amri radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra min majlisaini fi masjidihi. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu keluar melihat ada dua majelis. Ya, keluar dari masjid atau dari rumahnya dan melihat ada dua majelis. Faqala kilahuma ala khair. Dan Nabi berkata kedua majelis tersebut ala khair adalah baik. Wa ahaduhuma afdalu min sahibihi. Dan salah satu dari majelis tersebut itu lebih baik. Ya, salah satu majelis tersebut lebih baik. Apa konteks dari hadis yang hadis tadi? Bahwasanya apa? Nabi SAW melihat ada dua majelis. Majelis yang pertama itu sibuk dalam beribadah individu, membaca Quran, berdoa, itu sibuk dengan ibadah yang sifatnya tuh individu. Sedangkan majelis yang kedua itu adalah majelis yang disibukkan dengan perkara ilmu atau majelis ilmu. Jadi berkaitan dengan ilmu fikih, halal haram, syariat Islam. Maka kata Nabi keduanya itu baik, tetapi yang lebih baik kata Nabi adalah majelis ilmu. Karena kebermanfaatan majelis ilmu lebih manfaat daripada majelis yang sifatnya itu adalah ibadah pribadi. Jadi itu adalah menjadi suatu motivasi dari Nabi SAW agar apa? Agar umatnya senantiasa menuntut ilmu. Ya, itulah salah satu hadis yang sangat populer ya. Selanjutnya Nabi setelah mengatakan itu, Nabi apa? Tsumma jalasa fihim. Kemudian apa? Nabi duduk bersama majelis ilmu. Jadi itu menandakan bahwasanya apa? Nabi SAW itu apa? Lebih menyukai umatnya yang mana sibuk dengan berada di majelis ilmu daripada dengan majelis-majelis yang sifatnya hanya pribadi. Baik, itu adalah hadis yang semoga menjadi motivasi bagi kita semuanya untuk senantiasa mempelajari ilmu agama Islam. Baik, yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Masuk ke dalam bab pertama, bisa dilihat di kitabnya masing-masing. Al-babul awal fi fadilatil ilmi wal ulama. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu, "Ya Ibnu Mas'udin, julusuka sa'atan fi majlisil ilmi la tamassu qalaman wa la taktub harfan khairun laka min idki alfi raqabatin. Wa nazaruka ila wajhi al-alimi khairun laka min alfi farasin tasaddaqta biha fi sabilillahi wa salamuka 'alal 'alim khairun laka min ibadati alfi sanatin." Jadi bismillahirrahmanirrahim, bab yang pertama fi fadilatil ilmi wal ulama, tentang keutamaan ilmu dan keutamaan seorang ulama.
Nabi bersabda, qala Nabi bersabda li Ibnu Mas'ud kepada Ibnu Mas'ud. Siapa itu Ibnu Mas'ud? Ibnu Mas'ud itu adalah seorang sahabat Nabi yang di dalam kitab Tanqihul Qaul, nah, itu dijelaskan bahwasanya apa? Kedua betisnya itu kecil dan senantiasa diketawain oleh para sahabat lain. Nah, jadi perangai-perangai sahabat tuh ada juga yang begitu gitu. Yang suka ngegojlok kalau bahasa Jawanya. Ya gitu lah ya. Diketawain gitu. Ibnu Mas'ud itu punya dua betis yang kecil. Kemudian kata para sahabat tertawa melihat keadaan Ibnu Mas'ud. Kemudian kata Nabi, lima tadhakun, kenapa kamu tertawa? Dijawablah oleh para sahabat, ya kami tertawa karena melihat kedua betis dari Ibnu Mas'ud yang kecil gitu ya. Sama lah ya, perangai sahabat tuh ada juga yang begitu juga gitu. Kemudian kata Nabi bahwasanya apa? Ibnu Mas'ud itu telah ditinggikan derajatnya. Karena apa? Karena senantiasa membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ke majelis-majelis ilmu. Ya, Nabi itu ketika membacakan wahyu Allah, ketika memberikan ilmu kepada para sahabat, orang yang membantu pertama Nabi itu adalah Ibnu Mas'ud. Dalam riwayat dijelaskan, kalau para asatidz itu sering melihat video-video di pondok pesantren lain, yang sampai kalau ada ustadznya itu atau kiainya itu turun dari masjid, terus juga merapikan sendalnya sampai dipakein sendalnya ke para kiainya, itu yang dilakukan oleh Ibnu Mas'ud kepada Rasulullah. Iya, itu yang dilakukan oleh Ibnu Mas'ud kepada Rasulullah. Ketika apa? Ketika Rasulullah selesai dari majelis, ingin masuk ke majelis, dipegang sendalnya oleh Ibnu Mas'ud sampai disimpan di tangannya begini tuh sambil ngedengerin. Setelah selesai sama Ibnu Mas'ud dipakaikan lagi sendalnya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi memang adab atau perangai dari yang seperti itu memang turun temurun tuh. Sahabat pun ada yang begitu, yaitu dari sahabat Ibnu Mas'ud. Selanjutnya, Ibnu Mas'ud, Rasulullah berkata kepada Ibnu Mas'ud, julusuka sa'atan fi majlisin, dudukmu sa'atan beberapa waktu, fi majlisil ilmi, di majlis ilmu, la tamassu qalaman, dan kamu tidak membawa pulpen atau pena, wala taktubu harfan, dan kamu tidak menulis satu huruf pun, khairun laka min idki alfin, itu lebih baik untukmu daripada apa? Membebaskan 1000 budak. Itu yang dikatakan oleh Nabi SAW kepada Ibnu Mas'ud. Maka dijelaskan di sini bahwasanya apa? Bahwasanya sebagai motivasi kepada umat Nabi Muhammad atau kepada para sahabat agar apa? Agar senantiasa hadir. Agar senantiasa hadir dalam majelis ilmu. Karena keberkahan dan manfaat majelis ilmu itu lebih besar daripada majelis yang isinya hanya sifatnya itu pribadi. Ya. Jadi yang tidak bawa pulpen, yang enggak nulis, itu lebih baik gitu. Sampai sebegitunya gitu. Ya, para bapak dan ibu semuanya. Saya dulu kalau di Azhar itu pertama kali datang di Al Azhar itu kan kita belum bisa bahasa Arab ya, bapak dan ibu semuanya. Ikut ke majelis ilmu, ada Syekh Usama, para masyayikh di Al Azhar lah gitu. Itu kan ngomongnya fasih pak ya, dan cepat. Jadi kita yang baru pertama kali datang ke Mesir itu bingung gitu. Ada yang dicampur pakai bahasa Amiyah daripada bahasa Fushanya. Amiyah tuh kayak bahasa bahasa sosialnya ya, bahasa Indonesia tapi ada yang gaulnya lah gitu. Dan kan kita pusing juga. Tapi kata Pak Gugi itu bilang ke saya tuh, datang aja dulu, paham nggak paham, datang aja dulu. Itu kata Pak Gugi gitu. Kita ketiduran di sana pak, beneran ini ketiduran di sana sama Pak Gugi, datang aja dulu, tidur di sana juga nggak jadi masalah, kata Pak Gugi. Jadi mungkin ini salah satu yang diajarkan oleh Ustaz Gugi kepada kami, bahwasanya apa? Hadir dulu di majelis ilmu. Karena kamu tidak mencatat pun,
itu apa? Mendapat banyak sekali keberkahan. Dilanjutkan di dalam hadis lainnya. Wa nazaruka ila wajhil alim khairun laka min alfi farasin tasaddaqta biha fi sabilillah. Dan memandangmu, ya, dan memandangmu kepada wajah seorang alim, khairun laka min alfi farasin, lebih baik bagimu daripada apa? Bersedekah 1000 kuda. Tasaddaqta biha fi sabilillah, yang kamu sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang kamu berikan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa di sini? Melihat seorang alim ulama itu lebih baik daripada apa? Kamu bersedekah 1000 kuda untuk di jalan Allah. Jadi kan kalau zaman dulu di konteksnya tuh bersedekah farosin, bersedekah kuda, di zaman dulu tuh konteksnya tuh karena untuk berjihad, berperang di jalan Allah. Maka apa? Itu adalah sebesar-besarnya sedekah, sebesar-besarnya berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kata Nabi di zaman konteksnya itu juga itu lebih baik dari kamu ketika kamu memandang wajah seorang alim. Itu dalam rangka apa? Memotivasi juga ketika kamu memandang seorang alim, maka di situ juga kamu sedang apa? Belajar, sedang menuntut ilmu. Maka inilah salah satu keutamaan dari Rasulullah SAW untuk kita semua. Kemudian wasalamuka alal alim khairun laka min ibadati alfi sanatin. Dan memberikan salammu kepada seorang alim khairun laka min ibadah, lebih baik dari kamu daripada apa? Daripada ibadah selama 1000 tahun. Jadi memang kemuliaan seorang ulama dan juga kemuliaan kemuliaan ilmu dan seorang ulama itu benar-benar setingkat, ya, seperti para nabi. Karena dalam kitab itu banyak dijelaskan al ulama warasatul anbiya. Para ulama itu adalah pewarisnya nabi. Kenapa disebut pewaris? Karena apa? Karena memberikan atau para nabi itu memberikan keilmuannya yang dia dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala kepada para ulama. Tidak diberikan ilmu kepada selain para ulama. Masuk. Jangan sungkan masuk. Maka apa? Maka sekali lagi, kemuliaan seorang ulama itu atau ahli ilmu dan juga ilmu itulah sangat tinggi. Maka benarlah kalau kata Quran dijelaskan setelah Allah itu menisbatkan, mensejajarkan orang yang berilmu itu dengan para anbiya. Di dalam surat apa? Waladzina utul ilma darajat. Surat Al-Mujadalah. Di dalam ayat 11 dijelaskan bahwasanya apa? Seorang ahli ilmu itu disejarkan dengan para nabi. Karena memang sebegitu tingginya zatiyah dari ilmu. Jadi para asati semuanya, itulah keutamaan ilmu yang Rasulullah gariskan kepada kita semuanya. Kemudian dilanjutkan dalam hadisnya, wa qala sallallahu alaihi wasallam, faqihun wahidun mutawarri'un asyaddu 'ala syaitani min alfi 'abidin mujtahidin jahilin wara'in. Wara'in, ya, bukan wara'in, wara'in. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau bersabda, faqihun, seorang yang faqih. Apa itu maksud dari faqih? Faqih adalah seorang ahli ilmu yang paham tentang ilmu-ilmu syariat. Itu disebut faqih. Wahidun mutawarri'un, seorang faqih yang mutawarri'un, yang wara'. Wara' itu dalam kitab Tanqihul Qahul artinya apa? Tarikun lil muharrim, yang senantiasa meninggalkan sesuatu yang haram. Itu disebut wara'. Nah, kalau dalam kitab lain dijelaskan apa maksud wara'? Sampai
yang syubhat pun ditinggalkan. Itu bentuk dari sifat waro. Itu tingkatan tertinggi itu seperti itu. Yang syubhat pun ditinggalkan. Jadi seorang faqih yang waro asyaddu ala syaitani min alfi abidin. Lebih sulit lebih ditakutkan oleh syaitan min alfi abidin daripada 1000 abidin ahli ibadah. Satu orang faqih mutawarri'un lebih sulit ditaklukkan oleh syaitan daripada apa? Daripada 1000 ahli ibadah. Mujtahidin itu apa? Bukan mujtahid, tapi yang sungguh-sungguh dalam beribadah. Jadi ahli ibadah yang benar-benar sungguh dalam ibadah, jahilin akan tetapi bodoh dalam ilmu-ilmu syariat atau ilmu-ilmu agama. Waro'in, dan waro' juga sifatnya. Maka apa? Di sini kenapa satu orang faqih itu lebih sulit dikalahkan oleh syaitan, digoda oleh syaitan daripada 1000 orang yang benar-benar ahli ibadah, yang jahil, ahli ibadah yang jahil. Karena apa? Karena orang yang faqih itu bisa apa? Bisa menjabarkan, bisa bayyana, bisa menjelaskan tipu daya syaitan. Akan tetapi orang yang abidin, orang yang ahli ibadah tetapi jahil, tetapi dia itu tidak mengerti, tidak paham tentang ilmu agama, itu senantiasa terpalingkan daripada ibadahnya. Dianggap ibadahnya benar, ternyata salah. Dianggap ibadahnya sahih, ternyata ibadahnya batil. Maka apa? Maka orang yang faqih itu lebih sulit untuk ditaklukkan. Oleh siapa? Oleh syaitan. Selanjutnya, waqala sallallahu alaihi wasallam, fadlul alimi 'alal 'abid ka fadlil qamari lailatal badri ala sairil kawakibi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fadlul alim, keutamaan seorang yang alim, seorang ahli ilmu, 'alal 'abid, daripada yang ahli ibadah, ka fadlil qamari lailatul badri, seperti keutamaan bulan Lailatul Badri. Maksudnya itu bulan purnama. Ala sairil kawakibi, daripada apa? Sairil kawakib, jutaan bintang. Nah, di sini maksud dari hadis ini adalah apa? Ingin menjelaskan bahwasanya ketika seorang ahli ilmu itu lebih memberikan manfaat, lebih bisa memberikan cahaya daripada apa? Daripada orang yang senantiasa beribadah sendiri, al-abid, orang ahli ibadah. Jadi orang ahli ilmu itu akan lebih memancarkan nur, cahaya kepada sekitarnya dengan memberikan manfaat dari ilmu tersebut daripada orang yang sibuknya hanya sendiri, yaitu ahli ibadah. Maka apa? Maka inilah salah satu motivasi bagi kita semua untuk senantiasa menuntut ilmu agar bisa memberikan manfaat. Seperti apa? Bulan purnama yang cahayanya menutupi cahaya dari bintang ketika bulan purnama. Dikalahkan cahaya bintang oleh cahaya bulan purnama. Dilanjutkan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man intaqala liyata'allama ilman ghufira lahu qabla an yukhta qabla an yukhta. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, barang siapa orang yang intaqala, yang berpindah atau berjalan, liyata'allama ilman, untuk mempelajari ilmu, ghufira lahu, diampuni baginya, qabla an yukhta, sebelum dia berangkat, sebelum dia melangkah. Jadi punya niatan saja untuk pergi ke majelis ilmu sebelum dia melangkah, itu sudah apa? Sudah diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah keutamaan dari ilmu tersebut. Zatiyah ilmu itu sangat tinggi. Dalam kitab Tankihul Qaul dijelaskan
Dari Abi Sa'id Al-Khudri anhu sallallahu alaihi wasallam, fadlul alim 'alal 'abid ka fadli 'ala ummati. Kata Nabi bahwasanya apa? Keutamaan seorang ahli ilmu daripada ahli ibadah seperti keutamaanku terhadap umatku. Maksud umatku di sini apa? Sahabat Nabi yang paling rendah. Dalam hal apa? Dalam hal keilmuan dan kesolehan. Jadi tingkatan keimanan, tingkatan ketakwaan itu kan berbeda sahabat juga. Maka apa? Maka kata Nabi, ketika Nabi mendefinisikan antara orang ahli ilmu dan juga ahli al-abid atau al-abid, orang yang ahli beribadah, itu seperti aku dan sahabatku yang paling rendah. Kata Imam Ghazali dijelaskan, fangzur kaifa ja'alal ilma muqaranan li darajatin nubuwah. Wa kaifa hatta rutbatal amali al-mujarradi 'anil ilmi wa in kana al-'abid la yakhlu 'anil ilmi an ilmin bil ibadati alla yuwazibu 'alaiha walau lahu lam takun ibadah. Jadi kata Imam Ghazali ketika mengomentari hadis tersebut bahwasanya apa? Sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkorinahkan atau mensejajarkan antara orang yang ahli ilmu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi itulah seorang keutamaan dari orang yang berilmu. Dalam hal ini para ulama kita. Maka apa? Kata Imam Ghazali, fangzur kaifa ja'alal ilma muqaranan li darajatin nubuwah. Bahwasanya orang yang berilmu itu atau zatiyah ilmu itu seperti nubuwah, seperti orang yang mendapatkan risalah kenabian gitu. Karena apa? Karena memang agama Islam itu dijaganya oleh ilmu. Maka penjaga agama itu adalah para ulama sebenarnya. Jadi itu maksud dari Imam Ghazali. Selanjutnya, tadi ya bahwasanya apa? Sebelum berangkat menuju ke majelis ilmu juga sudah diampuni dosa-dosanya. Sebelum orang itu melangkah ke majelis ilmu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, akrimul ulama fa innahum indallahi kurama mukramun. Kata Nabi bahwasanya apa? Akrimul ulama. Muliakanlah para ulama. Fa innahum indallahi kurama'u mukramun. Sesungguhnya di sisi Allah ila yaumil qiyamah. Yang apa? Menciptakan malaikat yang akan mendoakan kepada orang yang senang dengan memandang ulama tersebut, mendoakan diampuni ila yaumil qiyamah, sampai ke hari kiamat. Jadi itulah adalah suatu keutamaan. Jadi bukan hanya kita memuliakan ulama. Ketika kita memuliakan ulama, di situ pula letak kita memuliakan ilmu. Kalau dipahami ya? Ketika kita memuliakan ulama, secara tidak langsung kita juga sedang memuliakan ilmu. Selanjutnya, dikomentari oleh Imam Nawawi di dalam kitab Tangkihul Qahul, makna atau dilanjutkan bahwasanya apa? Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, khalifah yang keempat, yaqulu an-nazru ila wajhil alim ibadatun wa nurun fin nazri wa nurun fil qalbi. Melihat wajah seorang ulama, ibadah adalah sebuah ibadah. Wa nurun fin nazri, dan cahaya ketika melihatnya. Kemudian apa? Wa nurun fil qalbi, dan cahaya untuk hati. Fa idza jalasa al-alim lil ilmi kana lahu bi kulli mas'alatin qasrun fil jannah. Fa idza jalasa, jika kamu duduk, ya. Fa idza jalasa, dan jika duduk al-alim lil ilmi kana lahu bi kulli mas'alatin qasrun fil jannah walil amil biha. Jadi ketika ahli ulama atau ulama itu menjelaskan tentang suatu perkara, setiap perkara tersebut ketika dijelaskan kepada masyarakat atau kepada para sahabat ketika itu Rasulullah, itu apa? Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, setiap katanya itu sedang membangun istana di surga. Dan apa? Dan juga kepada pendengarnya, walil amil, dan bagi pendengar dan mengerjakan ilmu tersebut, biha mithla dzalik, sama juga sedang dibangunkan istana di surga.
Kadza fi Riyadhis Shalihin, seperti yang termaktub dalam kitab Riyadhus Shalihin. Ada pembahasan khusus itu ya tentang qasrun, tentang istana di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Jadi inilah salah satu keutamaan dalam mempelajari ilmu dan juga mencintai ulama atau mencintai para ulama. Selanjutnya, waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man akrama aliman faqad akramani wa man akramani faqad akramallah. Kata Nabi, barang siapa yang memuliakan seorang ahli ulama atau ahli ilmu, faqad akramani, maka sungguh telah apa? Telah memuliakan aku. Itu kata Nabi. Wa man akramani, dan barang siapa yang memuliakan aku, maka Allah akan memuliakan orang tersebut. Jadi secara tidak langsung ketika kita sedang memuliakan para ulama, itu sedang memuliakan Rasulullah SAW, bukan sedang menyembah. Bukan sedang menyembah ulama tersebut. Tetapi sedang secara tidak langsung sedang memuliakan Rasulullah SAW. Karena ilmu agama yang dari Rasulullah SAW dapatkan dari Allah itu diberikan kepada para ulama. Jadi ketika kita sedang memuliakan ulama, itu bukan sedang menyembah ulama, tetapi sedang apa? Sedang memuliakan Rasulullah SAW. Dan orang yang memuliakan Rasulullah, kata Rasulullah SAW, itu sedang apa? Sedang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa man akramallah, dan barang siapa yang dimuliakan oleh Allah, fama'wahul jannah, maka tempat tinggalnya itu adalah surga. Jadi di Mesir pun ya begitu. Ketika kami gitu ya belajar di Mesir pun, awal-awal itu ngerasa aneh ketika melihat para masyayikh itu datang ke majelis ilmu itu dikerubutin dikelilingin sampai sampai berebut untuk taslim, untuk salam. Kemudian sampai ada yang ngebawain bukunya, berebutan gitu untuk ngebawain tasnya, ngebawain bukunya. Lah kan kita bingung ya di awal-awal tuh, kok sampai sebegitunya gitu. Tapi ternyata ketika dikaji itu dalam rangka sedang meminta, berharap masuk ke dalam golongan orang-orang yang memuliakan Rasulullah dengan memuliakan para ulama. Jadi itu ya, maksudnya tuh cara untuk memuliakan para ulama itu memang menurut orang yang belum mengkaji itu beda gitu. Tapi ternyata orang yang sudah mengkaji itu bisa mempunyai landasannya ketika memuliakan para ulama. Selanjutnya, waqala sallallahu alaihi wasallam, naumul alim afdalu min ibadatil jahil. Wah. Kontroversi kalau dipotong satu. Kontroversi kalau dipotong segitu ya. Tidurnya seorang ahli ilmu afdalu min ibadatil jahil, lebih baik, lebih afdol, lebih utama daripada ibadahnya orang jahil, ibadahnya orang bodoh. Kalau di segitu aja jadi kontroversi memang gitu. Tapi maksud Nabi apa di sini? Dalam hadisnya dijelaskan, kenapa bisa orang yang alim itu tidurnya itu lebih afdol daripada ibadah orang jahil? Dikarenakan apa? Dikarenakan orang alim yang tidurnya itu menjaga adab-adabnya, menjaga tujuan-tujuan dari tidurnya. Sama kayak Pak Gugi itu pernah bilang ke saya, ilmu di dalam kitab Arba'in Nawawi itu. Pak Gugi itu pernah ngejelasin. Amal itu tergantung niatnya. Ya kan ya? Amal itu tergantung niatnya. Maka setiap kegiatan coba diniatin dari awal untuk ibadah. Kata Pak Gugi itu pernah bilang ke saya. Terus kata Pak Gugi, contohnya gini, kalau misalkan mau dapat ibadah. Tidurnya kita, misalkan, kan tidur itu mubah. Tidur itu hukumnya tuh boleh. Jadi nggak dapat pahala, nggak dapat dosa. Gimana biar dapat pahala? Kata Pak Gugi itu ya, disiasati aja. Tidurnya itu untuk apa? Tujuannya agar
fisiknya tuh kuat, jadi bisa beribadah lagi ketika fisiknya tuh prima. Jadi sebelum tidur niatin tidurnya itu untuk apa? Untuk ibadah agar ketika bangun tidur segar, kuat lagi, bisa ibadah lagi. Itu kata Pak Ugi. Jadi tidurnya juga begitu. Jadi setiap amal itu diniati untuk Allah Subhanahu wa taala itu bisa seperti itu. Jadi makanya apa? Makanya naumul alim, tidurnya orang yang berilmu itu dikarenakan apa? Tahu potensi bisa dapat ibadah dengan tidur tersebut. Dengan menjaga amal, menjaga adab-adabnya, menjaga tujuan-tujuannya. Dibandingkan dengan apa? Dibandingkan dengan ibadahnya orang jahil. Ibadahnya orang jahil itu maksudnya apa? Dia nggak tahu. Ibadahnya untuk apa? Fikih ibadahnya juga nggak tahu. Jadi ketika ibadah tidak disertai dengan ilmu. Tidak disertai dengan ilmu. Maka nanti itu akan berabe atau repot ketika orang yang beribadah tapi tidak didasari dengan ilmu. Malah lebih parahnya lagi, malah menyesatkan orang lain ketika beribadah. Dilihatnya tuh bagus tapi ternyata malah menyesatkan. Karena tidak dibarengi dengan ilmu. Itu maksud dari hadis ini ya, para asatidz semuanya. Selanjutnya, waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam man ta'allama baban minal ilmi ya'malu bihi aw lam ya'mal bihi kan afdalu min an yusalliya al-faraqatin tatawwu'an. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama baban minal ilmi, barang sesiapa orang yang mempelajari suatu bab dari ilmu, satu bab tentang ilmu apapun itu, tajwid, tahsin, nahwu, shorof, fikih, faraid, ya, MTK, biologi, kimia. Ketika kamu mempelajari itu, alam ya'mal bihi, kamu mengerjakannya, maksudnya itu mengerjakan apa yang telah dipelajari, melakukannya di kehidupan sehari-hari. Alam ya'mal bihi, atau kamu tidak melakukannya, tidak mempraktekkan ilmu yang telah kamu dapatkan, kana afdalu min an yusalliya al-faraqatin tatawwu'an. Itu lebih baik daripada apa? Kamu melaksanakan sholat sunnah 1000 rakaat. Jadi itulah zatiyah ilmu itu sangat disanjung oleh Allah dan juga Rasulullah SAW. Daripada sifatnya ibadah itu hanya pribadi saja. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dilanjutkan. Wa qala Nabi sebelum dilanjutkan itu masih masuk ke dalam ta'allama baban ya. Dalam kitab ini dijelaskan karena yang tadi ya disebutkan orang jahil itu ibadahnya orang jahil dikarenakan apa? Dia kira apa yang dia kerjakan itu musahahan, baik atau sah. Tapi ternyata mubetil dalam kitab ini. Dan dia juga apa? Dan dia juga mengira wal mamnu'a jaizan, apa-apa yang dilarang oleh Allah malah dia bolehkan gitulah. Dikarenakan ketidaktahuan tentang ilmu. Kalau bahasa hadisnya itu apa? Barang siapa orang yang menghalalkan apa yang diharamkan dan barang siapa yang mengharamkan apa yang dihalalkan, maka apa? Maka duhu finnar, tempatnya itu ada di neraka. Jadi seperti itu gitu. Orang-orang yang seorang alim itu sedemikian tingginya gitu, disanjung oleh Allah dan juga oleh Rasulullah SAW. Selanjutnya, waqala Nabi SAW, man zara aliman fa ka'annama zaroni. Barang siapa yang mengunjungi, datang aliman kepada orang alim, kepada ulama, fa ka'annama zaroni. Itu seperti apa? Menziarahiku, kata Nabi SAW. Seperti menziarahiku. Wa man safaha aliman fa ka'annama safahani. Barang siapa yang bersalaman, safahah yang kita lakukan tuh sebelum Ramadan mulai. Barang siapa yang bermusafahah atau bersalaman dengan orang alim, dengan ahli ulama atau para ulama, fa ka'annama safahani. Seperti sedang bersalaman dengan aku, kata Rasulullah SAW. Wa man jalasa aliman, barang siapa yang duduk dengan orang alim, dengan para ulama,
Faka'annama jalasani fid dunya, sama seperti sedang duduk bersamaku. Wa man jalasani fid dunya ajlastuhu ma'i yaumal qiyamah. Barang siapa yang duduk denganku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka apa? Ajlastuhu ma'i yaumal qiyamah. Maka aku akan berikan tempat duduk, akan aku dudukkan dia bersamaku di hari kiamat. Maksudnya apa? Bersama dengan Rasulullah di hari kiamat. Nah, di dalam makna dari ajlastahu ma'i yaumal qiyamah, bahwasanya apa? Berkata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man zara aliman ayyi fi qabrihi. Itu maksudnya. Kata Sayyidina Ali, barang siapa yang menziarahi seorang ulama, yaitu fi qabrihi, di kuburnya. Maksudnya apa? Ulamanya itu walaupun sudah wafat, dia ziarahi pada ulama tersebut. Tsumma qara'a indahu ayatan. Kemudian apa? Di sisi kuburan tersebut, ulama tersebut, dia apa? Membaca indahu ayatan, membaca beberapa ayat di dalam Al-Qur'an, min kitabillah, di dalam Al-Qur'an, a'tahullahu ta'ala, Allah akan memberikan kepadanya bi'adadi khutwati kusuron fil jannah. Di setiap huruf yang dia keluarkan untuk membaca tadi, maka apa? Dibangunkan surga, dibangunkan istana-istana di dalam surga. Sesuai dengan huruf-huruf yang dia keluarkan ketika membaca Al-Quran di samping kuburan ahli ulama. Jadi itulah salah satu apa? Cara memuliakan ulama. Caranya itu banyak sekali, ketika hidup diziarahi, dikunjungi, didatangi majelis-majelisnya. Ketika wafat pun didoakan, diziarahi juga. Maka apa? Itu seperti kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, bahwasanya apa? Itu sama seperti sedang ketika ucapan huruf yang kita keluarkan ketika membaca Quran dikubur orang ahli ilmu itu apa? Sedang membangun istana di dalam surga, setiap hurufnya. Ditambah lagi apa? Min zahabin, ya, emas. Istananya itu dibangun dari emas gitu ya. Kita aja di sini catnya warna kuning aja udah kayak yang bagus gitu ya. Apalagi ini emas beneran gitu. Di kiamat, di surga nanti. Jadi itulah babul awal ya. Bab awal dari fadilatul ilmi wal ulama. Jadi semoga ini menjadi bab awal sebagai motivasi bagi kita semua, khususan bagi saya pribadi, untuk senantiasa apa? Tidak ada kata terlambat, tidak ada kata selesai dalam menuntut ilmu. Kata cendekiawan Muslim, semakin kita mempelajari ilmu Allah Subhanahu wa taala, tidak tersekat dengan ilmu tidak ada ilmu agama, ilmu dunia ya. Enggak, semua itu ilmu Allah. Tidak tersekat gitu. Jadi maksudnya apa? Semakin belajar dia, maka akan semakin bodoh. Ya. Paham enggak? Semakin dia belajar, maka dia akan merasa semakin bodoh. Karena apa? Karena ilmu itu sangat luas. Jadi kayak apa? Kayak oh iya tahu A, kemana wae saya gitu. Tahu B, oh ya kemana wae saya. Tahu C, kemana wae saya, kemana aja saya ini selama ini gitu. Jadi semakin dia mempelajari ilmu, semakin banyak dia belajar, maka harusnya semakin merasa bodoh gitu. Karena makin ternyata ilmu Allah itu sangat luas. Sama seperti kalau kata guru kami di Al-Azhar itu pernah bilang, ilmu Allah itu seperti samudra atau seperti lautan. Kita itu ketika mempelajari satu bab ilmu itu sama seperti apa? Sedang main-main di samping pantai itu, samping laut tuh. Air itu kan ada airnya tuh di samping-samping tuh. Kayak lagi main-main aja gitu. Baru mempelajari satu bab aja. Nah, kata guru kami, jika mau untuk mendalami seluruh ilmu Allah Subhanahu wa taala, maka apa? Sama seperti orang yang mau diving. Diving itu apa? Membutuhkan apa sih itu? Oksigen dan segala macam. Terus juga ada potensi untuk
mati juga kan, misalkan atau mati ketika mempelajari itu. Maka apa? Maka ilmu itu memang seperti itu, saking luasnya. Jadi semoga kita termotivasi untuk senantiasa mencintai dzatiyah dari ilmu tersebut dan juga mencintai para ulama kita. Khususon kepada ulama-ulama yang telah berjasa kepada kita menurunkan atau mensanadkan atau memberikan kendaraan bagi kita senantiasa bisa tersambung keilmuan kita kepada Rasulullah SAW. Itulah berkat jasa daripada ulama kita gitu ya. Salah satu jasanya itu yang sedang kita pakai kitab ini, yaitu kitab Tanqihul Qaul Hafiz dari ulama kita di Indonesia, Syekh Nawawi Al-Jawi Al-Bantani. Kalau di luar sana itu Syekh Nawawi itu terkenal dari para ulama itu sebagai apa? Muara sanad Nusantara. Maksud muara itu berarti apa? Inti dari sanad itu berarti keilmuan orang Nusantara yang berada di Nusantara. Jadi benar-benar memang sangat berpengaruh gitu ya. Syekh Nawawi Al-Bantani Al-Jawi Al-Bantani. Sampai lupa tadi ya, sampai ke tawasulan untuk ke kitabnya ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah di kemudian di nanti kita akan membahas tentang bab-bab selanjutnya yang akan dipilih ya sesuai dengan kepentingan atau keutamaan kita. Kafani wa yakum wastaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.